Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Wassalatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina al-qail fi hadithihi al-mar'atu salihat kal ghurabil aqsam wa ala ali at-tayyibin at-tahirin wa azwaji ummahatil mu'minin wa ashabi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyidna datal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan nggih, seperti yang sudah disebut oleh pimpinan daerah muslimat nggih, ummuna Dewan Muhtasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon bersama Ketua Umum tentunya nggih, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Jadi memang beliau berdua tetap kita doakan nggih, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya tentunya ya segala hajat niat beliau berdua selalu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang kita sama-sama hormati ya tentunya markas cabang Kecamatan Wanasaba nggih. Beliau dapat hadir di hiziban kita pada malam niki, tapi pas di Lembe Tona Pau Dangka saya tanya kepada sekretaris nggih, mana Ustaz? Saya bilang, oh dia mungkin ada dia agak malu datang kalau telat itu katanya dia nggih. Ini salah satu juga calon ya DPR kita di Dapil 5 nggih, Dapil 5 tempatnya ditaruh nggih, kena bagian timur nih nggih. Jadi Bapak Ibu ya terutama ibu muslimat nggih, ya harus perlu ingat tuh suksekan sampai beliau itu menang dia, karena dia ini bahasa kita itu orang jamak-jamak dia. Ya kalau disuruh gotong royong datang sudah gotong royong. Apa saja kita suruh dia datang saja dia. Betul-betul dia itu cinta kepada Nahdlatul Wathon. Kalau sudah cinta kepada Nahdlatul Wathon berarti cinta kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Siapa yang cinta pada ayah dan ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada ummuna, ikhlaskan hati, hidup
mati bersama, apapun coba tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada Syekhuna, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Nah, ini lagu perjuangan penyejuk hati, terutama warga besar Nahdlatul Wathon, terutama barisan Hizbullah. Deh, ngombeng-ngombengkan dengan kita itan deh. Ya biasa dengan Nahdlatul Wathon dan jadi lagu doangan nah. Itu pencerah supaya hati pelunggu itu cerah, ya. Ingat kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ngombeng-ngombengkan dengan lagu Arab cerita bagian barat nalek timur ndi. Warga Hizbullah kan belanjeluna mati. Diumumkan oleh ketua posko biasa kan di masjid. Bapak ini mati setiap hari. Lagu ceritanya merbornan dina kulu. Kita iya ngomong bang dicabut cok anu itu loudspeaker itu. Ini dicabut dia. Nah, pas besok harinya seceruk yang dia tahu rasuan nyesel jaruan. Nah begitulah kira-kira itu keramatan Bapak Maulana Syekh. Lagu ita-ita jandara mungkin kira-kira. Okay. Mudah-mudahan andara dia bau. Okay. Kalau tidak mau atau tidak senang cedok-cedok wah. Daulah ngungapang ya. Okay. Enggak usah berbuat macam-macam gitu. Ya, kita akan diberikan kualat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barisan Hizbullah ini barisan yang luar biasa. Kena disebut dalam Al-Qur'an, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ya, disebut lagu perjuangan Hizbullah. Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Quran ayat Ibrahim, ya, disebut dalam Al-Quran bentengnya sholat Nahdlatain, yakini serta amalkan. Apa kita yang sebut di dalam Al-Quran barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. InsyaAllah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi markas cabang itu, okay. Sana sini banyak warga kita sudah masuk barisan Hizbullah yang namanya amfibi, lang merah, ya, lang putih, macam-macam pokoknya banyak yang mau bergabung. Okay. Kita juga di luar provinsi, ya. Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Sumbawa, yang bagian sana sedikit tuh di Dompu, di Selapuk, di banyak yang masuk barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Yang kita sama-sama hormati juga, belum masih, dengan penghormatan masih, okay. Markas Ranteng, okay. Barisan Hizbullah, ketua-ketua posko, okay. Para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak lupa juga operator 02. Kami hiziban di masjid betulna Ansas Dasar Lendang. Pada malam itu, malam apa tuh dah? Sas? Malam Jumat nih, malam Jumat. Nih, kita membentuk 01 untuk menggerakkan warga-warga kita
berhizib, membaca hizib Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Lombok Timur ini sudah maju dia. Namanya hiziban gabungan, hiziban cabang, ranting, ya, bahkan ketua-ketua posko sudah maju luar biasa dia. Ya. Bagian selatan, bagian barat, bagian tengah, bagian timur, ya khususnya di Sembalun. Mungkin di Sembalun akan dijadwalkan oleh pimpinan muslimat daerah. Tergantung hari apa sudah dijadwalkan tuh kan Sembalun. Tapi harapan kita kalau Sembalun itu tempatnya harus di pagi hari, jangan sore hari, jangan malam hari. Kena jalannya itu kan ya betul-betul ya jalan sudah. Wa ma adraka ma Sembalun itu. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan juga. Karena warga kita di Sembalun, terutama barisan Hizbullah, pas yang dulu melantik markas cabang Sembalun, kira-kira 700 awalnya, terus makin ya hampir 2000. Banyak, ya Allah Akbar, luar biasa orang Sembalun, jamaah kerja dari Sembalun tuh, luar biasa. Kalau kita ngaji kompak sudah dia, ya, disuruh mengeluarkan amal bangunan madrasah pondok pesantren, luar biasa Sembalun. Nah itu sebabnya setiap ya pemberangkatan umrah, masyarakat kita Sembalun luar biasa. Ada 30 orang, ada 40 orang dia. Ya Allah, luar biasa. Nah, begitulah kira-kira mudah-mudahan kita juga ya diberikan nasib yang sama pada oleh masyarakat Sembalun selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan muslimat daerah Lombok Timur bersama cabang muslimat ya, ranting muslimat, anak cabang muslimat, ibu-ibu muslimat di luar, alhamdulillah tiang membaca sebuah hadis tadi hadis yang baca setelah ayat tadi. Nabi SAW mengatakan al-mar'atus shalihat kal ghurabil aqsam. Artinya apa? Perempuan yang shalihat, rajin sholat, rajin puasa, rajin hiziban, rajin layatan, rajin sedekah, rajin selapuna, rajin. Itu namanya shalihat. Contohnya seperti ibu-ibu muslimat. Jadi pelunggu di Wanasaba niki Masya Allah, Ruben lek pau dangka niki tiang sangka hiziban niki hiziban gabungan. Kena dalam masjid penuh, di luar juga penuh. Tapi enggak katanya Pak Sekretaris itu. Ini cuma hanya sekedar kecamatan Wanasaba. Ya Allah, luar biasa pelunggu antusias. Nah, karena anak cabangnya juga itu sebanyak berapa dia? 14 aktif semua itu. Insya Allah 14 anak cabang dia. Alhamdulillah. Kalau setiap ada orang yang menggerakkan, pasti jamaah kita itu antusias, pasti dia ikut bergerak. Al-harakah barakah katanya kan, ada itu. Ya, gerakan kita itu mempunyai keberkatan. Jadi Bapak Maulana Syekh menyuruh pimpinan para asatizat ya untuk bergerak di setiap masyarakat. Mengajak warga besar Nahdlatul Wathon untuk ikut bergabung, yang terutama di barisan Hizbullah Nahdlatul
Nadatul Watan. Alhamdulillah nggih. Jadi hadis niki perempuan yang salihat diumpamakan oleh Nabi kal ghurabil asam. Ghurab, nabi arti ghurab, bahasa Arab itu gagak. Asam itu putih, janahain abyad katanya. Ya, dua sayapnya itu putih. Ya. Itulah contoh ibu-ibu muslimat yang solihat. Jadi ibu-ibu di luar itu orang yang luar biasa itu. Ahli surga. Juga kita. Okay? Kita juga demikian. Ibu-ibu juga demikian. Ibu juga masuk surga. Kita bapak juga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diumpamakan oleh Nabi kal ghurabil asam. Mengapa ibu-ibu muslimat yang salihat, yang rajin ibadah seperti ghurab yang bulunya itu putih diumpamakan oleh Nabi, ya, tidak mengatakan seperti orang yang kuat ibadah seperti orang Ubad Bani Israel disebut, tidak, kal ghurabil asam, seperti gagak yang putih. Mengapa diumpamakan gagak yang putih? Linudratiha katanya. Karena gagak putih itu jarang. Ya mungkin diarak gagak putih. Mungkin nanti Allah alam akhir zaman itu kan ada gagak-gagak yang putih. Diumpamakan perempuan-perempuan yang solihat kal ghurabil asam. Contohnya seperti Siti Asyah. Siti Asyah sembenian dari Sayyidina kira-kira Kansas, ya. Siti Asyah istri dari Sayyidina Kansas, ya. Saya Mak Saklar Maluk Pajar Fir'aun. Fir'aun. Jadi Fir'aun niki dipelihara walaupun dia kafir itu seorang utusan Tuhan bernama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dibesarkan Nabi Musa di rumahnya Fir'aun, di rumahnya Siti Asyah, ya. Sampai dia jadi nabi, sampai dia jadi utusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Musa niki pada zaman Nabi Musa ada dua, ya. Musa Nabiullah, utusan Tuhan bin Imran. Yang kedua Musa Samiri, ya. Musa Samiri yang mengasuhnya, membesarkan dia itu luar biasa. Malaikat Jibril melihara dia setiap hari, ngasih dia makan, ngasih dia minum sampai dia besar. Sebenarnya Jibril harus dipelihara, memelihara Nabi Musa, utusan Tuhan. Musa Samiri harus dipelihara oleh Fir'aun. Tapi Tuhan menghendaki bahwa Musa itu utusan Tuhan, utusan Allah, dipelihara oleh Fir'aun, ya. Karena di sampingnya itu seorang yang perempuan yang solehat yang bernama Siti Asyah dibesarkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Musa Samiri penyembahannya apa yang disembah? Al-Awsan. Awsan itu patung. Patungnya itu al-baqar, lembu, sapi, tapi dibuat dari emas. Masya Allah, ya. Seekor sapi, semua anggotanya, badannya, kakinya, tangannya, matanya, semua badannya itu terbuat dari emas.
Nah, itu yang disembah oleh Musa Samiri, bukan dia menyembah Tuhan. Ya, termasuk orang-orang yang kafir. Sehingga ulama mengatakan, mengeluarkan sebuah syair supaya tiang pelunggu ingat tentang siapa yang memelihara Musa Samiri, siapa yang memelihara Musa utusan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, Pamusal ladzir rabba Jibrilu kafirhu wa Musa ladzir rabba Fir'auna mursalu. Rabba itu melihara. Musa yang dipelihara oleh Jibril, Musa kafir. Musa Samiri ini. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun, Musa Nabiullah. Nah, dua Musa. Ingatkan Sas. Okay? Kalau ada pertanyaan Musa Samiri saya melihara, ya jawab sudah dia, malaikat Jibril. Ya, Musa utusan Tuhan, saya melihara dia. Fir'aun bersama istri. Nah, istrinya bernama Siti Asyah. Tapi Siti Asyah orang yang beriman, imratus shalihat, rajin beribadah. Okay. Rajin, tentunya masuk surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suaminya masuk neraka. Karena Firaun ini mengatakan, ya, di depan masyarakatnya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi, paling besar, paling atas, katanya. Walhal manusia di kesombongannya. Sombong dia Firaun itu. Dengan kesombongannya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi azabnya, dia ditenggelamkan dari laut. Ya, laut mengejar Nabi Musa. Air itu surah rata seperti air telap, dia terus tenggelam. Nah, pas tenggelam baru dia ingat. Apa katanya? Amantu kama amanat Banu Israel, katanya. Saya percaya seperti percayanya kaum Bani Israel kepada Tuhan, maksudnya. Enggak dia mengatakan amantu billah, amantu kama amanat Banu Israel, katanya. Apa jawab Tuhan? Al-ana wa qad asaita wa kunta minal mufsidin. Al-yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah, kata Tuhan. Apakah sekarang kamu mau beriman kepadaku, ya Fir'aun, katanya. Dulunya kamu merusak di atas dunia, mengatakan dia ana rabbukumul a'la. Pada hari ini aku selamatkan kamu punya jiwa raga. Okay. Dari dasar laut saya akan naikkan. Janji Tuhan naik. Nah, Fir'aun kalau pelungguh ke Mesir, ada di bahasa kita di sini itu tempat museum. Museum ditempatkan dia. Ya, tiang ada gambar Fir'aun ini dikirimkan oleh tulab kita dari Mesir, nggih. Bulu-bulunya ini enggak ada yang rontok. Kulit-kulitnya, kuku-kukunya jadi tetap utuh dengan janji Tuhan. Al-yawma nunajjika bi badanik, katanya, hari ini aku selamatkan kamu punya badan. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jangan generasi-generasi penerus itu mengatakan seperti kamu nanti, bahwa dia Tuhan. Jadi tanda ibrah janji Tuhan terus di museum. Kadang-kadang dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika. Kalau dilihat oleh jamaah Islam, apa warga kita yang beragama Islam, oh ini Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, pasti dia menunjuk, okay? Dikeluarkan, ya. Sudah diawetkan, tuh kan. Nah, karena manusia tidak boleh sombong, apalagi kita mengatakan
kita itu Tuhan seperti di Firaun itu, wala'iyadzubillah. Okay? Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita hasud. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Di wasiat Bapak Maulana Syekh mengatakan Nabi, ujub, takabur, riya dan hasad, perusaha amal, perusaha jasad. Kalau seorang berjiwa hasad, zahir batinnya semua fasad. Zahir kita ini di luar, di dalam juga rusak semua. Waliyahzubillah. Terutama barisan Hizbullah jangan sampai mengatakan demikian, jangan sampai berbuat demikian. Dan terutama orang besar Nahdlatul waktu kita jauhkan sifat-sifat itu. Tapi kalau yang lihat pelunggu-pelunggu waktu layatannya, Masya Allah, bersaudara betul. Kita selalu selaman, musafahah, ya selaman. Karena ada hadis selaman nih, ya hadis musafahah. Tahu dah musafahah? Selaman. Rasul mengatakan, man safahani dakhalal jannah. Saya musafahah selama dengan aku masuk surga. Man safahani, man safahani dakhalal jannah. Sahabat maksudnya. Siapa yang pernah selaman dengan sahabat, kena sahabat pernah selaman dengan aku, masuk surga. Terus sekarang mansopa sudah berapa kali, akhirnya sopahani terakhir tuh dakhalal jannah. Atau seperti manjalasal ulama faqad jalasani, faka'annama jalasani. Siapa duduk bersama ulama seolah-olah dia duduk bersama aku, katanya. Hebat itu kan. Ya, duduk bersama Bapak Maulana Syekh seolah-olah kita duduk bersama Nabi. Man sopahal ulama faka'annama sopahani. Ada riwayatkan, siapa yang selaman sama ulama, ini seolah-olah dia pernah selaman dengan aku. Man jalasal ulama faka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama ulama seolah-olah duduk bersama aku. Ya, wa man jalasani fid dunya ajlasahullah yaumal qiyamah fil jannah. Nah, siapa yang duduk bersama ulama seperti duduk bersama aku, nanti di dalam hari kiamat akan didudukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melihat ke sida surga kira-kira. Melihat selaput. Nggih, selaput melihat dengan surga. Tapi Nabi SAW mengatakan masalah surga niki, la yadkhulul jannata ahadun bisababi amalih, katanya. Kan bingung sahabat, tidak masuk surga seseorang dengan sebab amal perbuatan. Kan bingung. Sahabat bingung. Kok disuruh kita sholat, disuruh kita puasa, disuruh kita haji, berjihad, kok Nabi mengatakan enggak masuk surga semuanya yang saya sebut tadi itu. Akhirnya dibalik tanya langsung, wala anta ya Rasulullah, apakah pelungguh juga demikian? Atau hanya sekedar kami jadi sahabat nih? Pelungguh tidak. Jawab Nabi, wala ana, saya juga demikian, bukan kamu saja sebagai sahabatku yang tidak dimasukkan dengan sebab amal perbuatan. Saya juga begitu. Kalau begitu baru dijawab oleh Nabi SAW, ya, pertanyaan tersebut, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa yang taat kepada perintah Nabi masuk surga. Siapa yang menyalahi perintah Nabi, menjauhkan, masuk neraka. Kan selesai sudah dia.
Nggih. Nah itu sebabnya di dalam Al-Quran ati'ullah wa ati'ur rasul, yang ketiga wa ulil amri minkum. Pimpinan itu harus kita taat juga, selama pimpinan itu tidak keluar perintahnya itu dari syariat Islam. Dengan apa kalau begitu ya Rasulullah? Birahmatillah, katanya, dengan rahmat Tuhan. Pelunggu masuk surga itu dengan rahmat Tuhan, bukan sebab amal perbuatan, dengan itu, dengan ini. Tapi Al-Quran mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Tuhan itu dekat kepada orang yang muhsinin. Pacu ibadah, pacu layatan, pacu puasa. Tujuannya Nabi apa? Supaya pelunggu itu kalau datang hiziban, datang ngaji, datang layatan, ya, sholat, puasa, jangan karena lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Nabi. Jangan pelunggu sholat kena surga, puasa kena surga, layatan kena surga, hiziban kena surga. Enggak, lillah, Tuhan sudah mengatur itu kan. Tahu niat pelunggu itu di dalam hati itu. Kan katanya Nabi mengatakan al-qalbu baina asbu'ir rahman. Hati itu antara dua telunjuk Tuhan. Kalau orang bertanya, apakah Tuhan mempunyai telunjuk? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak boleh kita tanya begitu. Nggih. Yuqallibu kaifa yasha. Dibalikkan kemana, ke kiri ke kanan, itu kan. Nah, itu sebabnya kalau pelunggu sholat tahajud waktu sujud itu, ya muqallibal qulub, kata, wahai orang, ya Tuhan engkau pembalik hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku itu, ala dinik, ala ta'atik, tetapkan kepada agamamu, agama Islam, tetapkan atas ketaatan beribadah kepadamu. Kan ini doa waktu kita sujud itu paling dekat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu sujud. Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh, Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh, sabbit qalbi Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik. Kita tetap hati ini terus, supaya jangan kadang-kadang lupa, kita tidak ingat. Nah, itu sebabnya tetap kita disuruh membaca doa, membaca hizib Nahdlatul Watan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Al-Quran juga memerintahkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, nanti akan aku terima apa yang kamu minta. Apa yang pelunggu minta kepada Tuhan, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu cara guru besar kita mengajar ya murid-muridnya, warga-warganya, warga besar Nahdlatul Watan, kuat berdoa, ya, kuat berhizib, ya, kuat gotong royong, rajin gotong royong, kuat mengaji. Mulai zaman tiang masih kode waktu masih MI, masih kode kan ada MI. Jadi setiap desa niki setiap minggu kita hiziban. Jadi masyarakat itu memilihkan dirinya, tiang di minggu pertama tempat pelunggu membawa jamaah untuk hiziban, langsung diberikan kita segala fasilitas. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai terus membaca hizib. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurillah, makin adanya muslimat Nahdlatul Watan, pimpinan muslimat daerah Nahdlatul Watan, kan ada ya muslimat cabang, anak cabang ranting. Nah itu
terus digerakkan. Tapi yang menggerakkan kita di timur niki ya di operator ini ya, menghidupkan kembali ya masyarakat kita yang tidur supaya menjadi bangun. Alhamdulillah, okay? Tetap bangun, tetap baca hizib, tetap baca Al-Barazanji. Alhamdulillah, okay? Nah, tiang tertarik waktu tiang di Sulawesi, Kalimantan, kadang-kadang kan jam 10 jalan di mobil tuh, jalan keluar atau selesai acara sampai jam 12 kadang-kadang, atau jam 10 pas kita lewat tuh. Jadi masyarakat itu sedang membaca ya doa pusaka. Di hizib itu kan ada doa pusaka. Didengungkan tuh, Rabbana bima 'allamtana, terus luar biasa kan. Nah, berarti kalau ada masyarakat kita dengar dari jarak jauh membaca doa pusaka, berarti ada warga kita Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, di mana-mana ada Nahdlatul Wathon. Berkat kita mengerem guru besar kita Bapak Maulana Syekh, karena beliau itu keramat waliullah ya. Seperti yang disampaikan oleh markas cabang ya, pimpinan muslimat luar biasa Bapak Maulana Syekh ya. Boleh kita tawassul dengan nama beliau, toper tawassul, menyebut namanya seseorang okay? Berkat Bapak Maulana Syekh ya Allah, pelungguh terima doa tiang kanggo tawassul ya. Tersebut guru kita disebut Umi Dewan Muhtazar, disebut Maulana Syekh yang kedua Zainuddin Sani, kanggo yang karena tawassul ya. Menyebut Nabi, tawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tawassul kepada pamannya Sayyidina Hamzah ya, saudara bapaknya beliau itu. Waktu tawassul dia minta kepada Tuhan, dengan berkat pamanku Hamzah ya Allah berikanlah aku ini. Kanggo tawassul kepada orang tua kita sebut, kepada ibu kita. Boleh kita tawassul ya kepada orang-orang yang kita banggakan ya. Menyebut, ada orang menyebut nama Bapak Maulana Syekh waktu berdoa itu luar biasa okay? Insyaallah cepat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang guru-guru yang kita yang lain itu kan karena banyak ya guru-guru kita itu, tapi yang pertama dan utama adalah guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Keramatan beliau itu turun kepada Ummuna ya, keramatan beliau turun temurun sudah dia. Nah, terus turun kepada Maulana Syekh As-Sani Zainuddin Sani ya, juzabnya di lagu perjuangan ya barisan Hizbullah itu, karomah Bapak Maulana ngalir pada Ummuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhonya. Karomah Bapak Maulana ngalir pada Syekhuna, berbukti dari hasilnya berjuang dengan ridha. Dibantu oleh Tuhan, keramatan neneknya itu turun ya. Umi, keramatan bapak orang tuanya Bapak Maulana Syekh turun kepada bijanya. Kekeramatan Bapak Maulana Syekh sebagai datuk beliau turun kepada cucunya, begitu kan, turun temurun ya. Artinya keramatan seolah-olah keturunan itu kan. Karena keramatan itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang keramat itu enggak pernah diceritakan dirinya. Bahwa orang saya enggak pernah dan orang saya itu orang keramat, enggak.
biasa nampak keramatan itu setelah orang itu meninggal dunia. Ya, kita semua warga besar Nahdlatul Wathon selalu mengharapkan masalah yang demikian. Nah, oleh sebab itu melalui bacaan hizib Nahdlatul Wathon, mari kita tetap hati kita ini ya selalu mengingat perjuangan-perjuangan Bapak Maulana Syekh sudah menyebar di sana sini. Alhamdulillah, sudah menyebar alat yang canggih luar biasa. Jadi warga besar Nahdlatul Wathon ada di mana ya, di luar daerah sampai 338 provinsi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita Masya Allah Lombok Timur yang khususnya selalu mendengungkan hizib ya, yang seperti yang disampaikan oleh pimpinan daerah muslimat tadi ya, yang Dekman Tama Barisan Hizbullah. Nah, mari kita ajak dia disuruh masuk Barisan Hizbullah bagi orang yang mau ya, mau diambil aja di paulah masa dengan itu. Karena Islam juga memang begitu tuan tu, la ikraha fid din itu. Aban tatukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu memaksa orang masuk Islam? Percaya kepadaku sehingga dia mau masuk Islam? Enggak boleh itu memaksa. Dengan hati sama pada orang agama non-Islam masuk ke Islam, ditanyakan dia, pelunggu masuk Islam ke agama Islam ni ada unsur paksaan? Ditanya dia, oh enggak, dengan keikhlasan hati saya. Ini mungkin hidayah dari Tuhan. Tapi kalau unsur paksaan enggak boleh itu. Enggak boleh. Sama seperti Barisan Hizbullah, enggak boleh pelunggu paksa orang itu. Ya enggak, sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, insya Allah kalau sudah masuk Barisan Hizbullah, insya Allah anak-anaknya, keturunannya mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena banyak mendoakan kita di warga besar Nahdlatul Wathon. Yang belum masuk silakan masuk. Ya, yang tidak senang kepada Hizbullah ya jangan sampai ada komentarnya, kena kualat nanti itu saya takutkan itu. Banyak buktinya itu kan. Banyak bukti. Ya, banyak bukti di mana-mana itu. Langsung kadang-kadang diberikan dia harga konten itu kan, langsung diterima dia sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja dari banyak kita itu kan, macam-macam tuh. Tapi mudah-mudahan ya warga besar Nahdlatul Wathon ya, terutama Barisan Hizbullah ya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan badan hizib kita ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz itu 1 kali dalam 1 bulan. Itu luar biasa, kumpul sambil silaturahmi ya. Karena silaturahmi itu menyangkan umur, memudahkan rezeki. Nah, itu dia. Kalau pelunggu kuat silaturahmi, rezeki murah. Datang dia. Ya, enggak tahu dari jalan mana kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan kita silaturahmi kepada warga kita, terutama Barisan Hizbullah. Saling sapa nih, waktu layatan dari barat, dari timur, dari selatan, dari tengah. Luar biasa kan, senang pelunggu itu nggih. Mudah-mudahan jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia jam 9 lebih ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ya ada manfaatnya kepada kita semua. Okay? Yang penting kita kuat berdoa, rajin ibadah, rajin layatan. Kalau ada warga kita yang meninggal dunia ya, terutama Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ya kumat main. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.